Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan Nafi. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa FKIP UNS tahun 2022. Sebelumnya saya mendapat penugasan PLP di salah satu SMK di Surakarta, yaitu SMK Negeri 9 Surakarta. Pada PLP kali ini saya mendapat tugas untuk mengajar fase E atau kelas 10, dimana di kelas 10 ini saya mengajar di jurusan Desain Komunikasi Visual, yaitu meliputi ada 10 DKV 1, 10 DKV 2, serta 10 DKV 3. Kali ini saya akan memaparkan kepada kalian semua, pada anak-anak, materi mengenai Nirmana Trimatra. Sebelumnya kita sudah membahas apa sih yang dinamakan dengan Nirmana Trimatra. Nah, kali ini kita mengajak ke materi baru, yaitu di Nirmana Trimatra. Baik, langsung saja ke materi. Pengertian daripada Nirmana. Kita flashback atau kita mundur sedikit mengenai pengertian daripada Nirmana sendiri, yaitu Nirmana merupakan susunan visual dari unsur-unsur rupa berdasarkan prinsip desain, di mana unsur rupa sendiri meliputi ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, serta ruang. Dan prinsip desain yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya itu ada keseimbangan, kesatuan, irama, kontras, proporsi, keselarasan, serta dominasi. Inti daripada Trimatra yaitu 3 dimensi. Sementara 3 dimensi itu memiliki 3 unsur penting yang ada di dalamnya, ada panjang, lebar, serta tinggi. Lanjut. Di selanjutnya kita membahas mengenai tujuan Nirmana Trimatra. Mungkin banyak dari kalian semua yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar tentang Nirmana? Kenapa sih Nirmana itu harus ada di kelas 10? Terutama untuk para desainer. Nah, ada 3 aspek penting kenapa kita harus belajar Nirmana Trimatra di kelas 10 atau di awal semester kita harus belajar Nirmana. Yang pertama, melatih kepekaan visual terhadap bentuk dan ruang. Itu sudah pasti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komposisi 3 dimensi. Nah, karena memang sebelumnya kita hanya belajar mengenai komposisi 2 dimensi, kita harus lebih terbuka lagi dengan komposisi 3 dimensi. Karena memang dari awal DKV sendiri kita tidak hanya mempelajari tentang unsur 2 dimensi, kita juga belajar mengenai unsur 3 dimensi, di mana unsur 3 dimensi ini mempersiapkan dasar desain produksi kemasan, patung, dan instalasi DKV. Nah, ini juga banyak sekali manfaat atau banyak sekali kegunaan atau memang sangat-sangat penting untuk kita pelajari dari Nirmana Trimatra sendiri. Kalian semua nanti di kelas 11 akan mendapatkan mata pelajaran di mana mata pelajaran tersebut akan membahas mengenai desain produk, desain kemasan, tentang desain-desain 3 dimensi yang lain lah. Ini juga akan menjadi dasar kalian untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Karena memang Nirmana Trimatra sendiri dasar daripada kita membuat desain. Ini ada beberapa contoh dari penerapan 3 dimensi di desain produk. Nah, ini kan ada 5 contoh dari penerapan Nirmana Trimatra. Kan kalau kita masuk ke dunia visual, dunia desain, dunia visual, itu kita harus mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, unsur desain sendiri dalam Nirmana Trimatra ada garis. Nah, sebenarnya tidak jauh beda dengan Nirmana Trimatra untuk unsur desain dan lain-lain. Apalagi untuk unsur dan prinsip itu hampir sama dengan Nirmana Trimatra. Apa saja? Yang pertama ada garis. Garis sendiri yang sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya, itu yang di pertemuan sebelumnya itu kita ada garis lurus, garis lengkung, serta garis zigzag. Ini juga tidak jauh beda. Yang kedua ada bidang. Bidang sendiri di pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari apa itu bidang geometris, apa itu bidang non geometris. Yang ketiga ada bentuk. Bentuk sendiri juga
mengacu pada unsur 3 dimensi, di mana ada panjang, lebar, serta tinggi di dalamnya. Ada kubus, ada bola, silinder, prisma, serta ada bentuk organik. Yang keempat ada tekstur. Nah, di sini ada 4 tekstur utama yang mencakup daripada Nirmana Trimatra sendiri. Ada tekstur kasar, halus, lembut, serta keras. Yang terakhir ada warna. Warna sendiri juga sudah kita pelajari di Nirmana Trimatra komposisi warna. Terutama di penugasan-penugasan kemarin, saya sudah memberikan tugas berupa pembuatan dari Nirmana warna dingin serta Nirmana warna panas. Apa bedanya dan apa dari perbedaan menonjol dari kedua warna tersebut? Bagaimana kalau kita lihat dari sisi psikologi, itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Mungkin dari anak-anak semua juga sudah pada paham bedanya dari warna panas serta warna dingin. Kita lanjut saja di prinsip desain dalam Nirmana Trimatra. Prinsip yang pertama ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan itu ada 2 anak-anak sekalian. Ada keseimbangan simetris serta asimetris. Ini adalah contoh daripada keseimbangan simetris. Yang kiri ini ada keseimbangan simetris dan yang kanan ada keseimbangan asimetris. Dari sini kita juga dapat melihat, kita juga dapat membedakan secara gamblang atau secara jelas mengenai perbedaan dari kedua keseimbangan ini. Yang kedua ada kesatuan atau unity. Tidak adanya kesatuan dalam karya rupa akan membuat karya tersebut terlihat cerai-berai, kacau balau yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman untuk dipandang. Ini juga menjadi aspek penting dalam prinsip desain. Kalian semua sebelum membuat sebuah karya, sebelum membuat sebuah instalasi, sebelum membuat sebuah produk, sebelum membuat sebuah kemasan, harus mempertimbangkan apa yang dinamakan dengan kesatuan atau unity. Karena memang dari prinsip ini harus terdapat di dalam sebuah karya. Intinya semua prinsip yang ada di dalam karya itu harus terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya ada proporsi atau proportion. Proporsi termasuk prinsip dasar tata rupa untuk memperoleh keserasian. Untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya diperlukan perbandingan yang tepat. Ini salah satu aspek pentingnya teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Proporsi dari sebuah karya itu akan menentukan karya tersebut enak untuk dipandang, karya tersebut memiliki pas atau memiliki besar yang pas, memiliki memiliki aspek yang sangat dibutuhkan dalam sebuah karya atau tidak. Karena memang dari proporsi sendiri ini meliputi perbandingan-perbandingan yang ada di dalamnya. Yang keempat ada irama atau ritme. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Prinsip irama sesungguhnya adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk unsur rupa. Nah, di sini dari irama sendiri itu hanya meliputi pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus di Nirmana Trimatra. Yang terakhir ada dominasi atau domination. Dominasi berasal dari kata dominansi yang berarti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadi suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian. Ini juga banyak dari kalian yang sudah tahu atau tidak asing dengan sebutan dari dominasi. Itu ada center of interest, focal point, dan eye catcher. Dominasi hanya mempunyai beberapa tujuan. Salah satunya yaitu untuk menarik perhatian. Ini adalah salah satu tujuan penting dari adanya dominasi, yaitu untuk menarik sebuah perhatian. Lanjut, kita ada contoh dari Nirmana Trimatra komposisi garis. Nah, ini adalah contoh dari Nirmana komposisi garis. Bahan yang saya rekomendasi ada tusuk sate, stik es krim, serta sedotan. Lanjut saja, kita ke contoh Nirmana Trimatra komposisi bidang. Bahan rekomendasi yang saya sarankan itu ada kertas karton serta kertas duplek. Yang paling kiri ini adalah salah satu contoh dari Nirmana komposisi bidang, di mana Nirmana komposisi bidang ini kita hanya bermain untuk memotong serta melipat, atau dalam sebutan globalnya atau secara umumnya orang-orang itu memandang ini sebagai salah satu karya pop art atau karya kirigami lah. Apa sih yang membedakan dengan origami? Nah, ini yang membedakan antara kirigami dan origami adalah
proses atau teknik yang kita gunakan dalam sebuah pembuatan karya. Jika origami kita hanya terfokus pada salah satu teknik, yaitu hanya melipat, beda dengan kirigami. Kita menggunakan dua teknik utama, yaitu memotong serta melipat. Jadi tidak ada kata membuang di dalamnya. Dalam sebuah bidang karya, sebuah kertas lah kita ibarat. Kalau kita pakai dari kirigami, kita biasanya pakai kertas karton yang tebal. Kita hanya membuat pola, kemudian kita potong. Setelah kita potong, kita tekuk. Kemudian jadilah sebuah karya seperti yang contoh yang ada di kiri ini. Nah, contoh yang tengah ini salah satu dari bahan karton duplek atau bisa kita pakai juga kardus juga bisa. Kalau yang kanan ini kita pakai logam, tapi tidak saya rekomendasikan untuk fase kelas E karena memang dari segi biaya sendiri penggunaan logam lebih mahal daripada penggunaan kertas. Lanjut, kita contoh pada Nirmana Trimatra komposisi bentuk. Bahan rekomendasi yang saya rekomendasikan, yang pertama ada triplek, yang kedua karton duplek, yang ketiga ada kertas. Contoh yang kiri ini adalah salah satu karya dari teman saya yang memang kita di semester 2 mendapat mata kuliah Nirmana Trimatra. Saat itu bahan yang kita pakai merupakan bahan dari bataku atau bata ringan. Lanjut, kita ada Nirmana Trimatra tekstur, ada contoh-contohnya. Nirmana Trimatra tekstur sendiri, dari bahan tekstur saja sudah kita tebak. Bahan yang memang dekat dengan kita adalah bahan alam yang ada di sekitar. Ini adalah contoh sederhana saja. Yang kiri ini kita menggunakan kain serta ada tali dan juga beberapa elemen-elemen seperti ada keong, ada daun, ada juga peniti di dalamnya. Yang tengah ini kita pakai kayu. Yang kanan kita pakai bulu, ada juga stick, itu juga ada beberapa kertas, ada tanah, serta juga ada keong-keongnya ada. Lanjut saja. Oke, terima kasih. Nah, ini ada salah satu contoh dari pembuatan Nirmana komposisi garis yang saya buat untuk anak-anak sekalian pelajari. Bisa juga menjadi referensi kalian, referensi bentuk, referensi bahan juga bisa. Berikut videonya.
Nah, setelah melihat dari video tersebut, mungkin hanya beberapa ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung saja kalian tanyakan lewat WA atau bisa lewat kalian email saya juga bisa, atau bisa datang saya di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.